Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Permanasari, salah satu dosen program studi S1 Manajemen Logistik pada Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan portofolio unjuk kerja pada bidang pengajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Adapun mata kuliah yang saya pilih adalah riset operasional. Mata kuliah ini adalah mata kuliah pengetahuan wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan syarat pernah mengambil mata kuliah statistika dan matematika bisnis. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memecahkan persoalan bisnis logistik dalam hal optimasi sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi permasalahan dalam bidang logistik maupun rantai supply. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. CPL yang digunakan dalam mata kuliah riset operasional yaitu mampu mengidentifikasi menganalisis masalah kompleks dalam logistik dan rantai pasok, serta mengambil keputusan berdasarkan data dari informasi menggunakan metode analitis yang tepat. Lalu mampu menggunakan teknologi informasi sistem informasi logistik dan alat bantu pengambilan keputusan untuk mendukung operasional dan pengembangan sistem logistik. Terdapat CPMK yang digunakan dalam mata kuliah riset operasional, yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis masalah kompleks dalam logistik dan rantai pasok, serta mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi menggunakan metode analitis yang tepat. Yang kedua, mampu menggunakan teknologi informasi, sistem informasi logistik, dan alat bantu pengambilan keputusan untuk mendukung operasional dan pengembangan sistem logistik. CPMK yang ketiga yaitu mampu menginterpretasikan output dari alat bantu pengambilan keputusan sederhana untuk mendukung proses perencanaan logistik. Adapun topik yang digunakan dalam riset operasional, terdapat 14 topik, yaitu 7 topik sebelum UTS dan 7 topik setelah UTS, dengan komponen penilaian yang berbeda di setiap pertemuannya. Topik pertemuan yang pertama yaitu linear programming dengan solusi grafis. Topik pertemuan kedua penyelesaian linear programming dengan metode simplex, lalu model transportasi, model transshipment dan assignment, rancangan jaringan untuk shortest route dan minimum spanning tree, yang keenam maximal flow, dan yang ketujuh vehicle routing problem atau VRP. Pertemuan setelah UTS, bahasan topiknya adalah manajemen proyek, CPM dan PERT, integer programming branch and bound, dynamic programming knapsack problem, analisis rantai Markov, teori antrian 1 dan teori antrian 2, serta game teori. Untuk bobot penilaian digunakan, dikarenakan mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, maka pembagian untuk bobot penilaian di teori adalah 60% dan di praktikum 40%. Dengan komponen penilaian di teori adalah tugas mingguan sebanyak 40% bobotnya, UTS 30% dan UAS 30%. Dengan syarat kelulusan di mata kuliah wajib ini C, yaitu nilainya 60. Pada video ini akan kita saksikan dari hasil pengajaran di pertemuan ke-15, yaitu topik game teori. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya izin rekam ya, kelasnya ya, karena saya butuh dokumentasi untuk pengajaran. Kita masuk ke materi lanjutan dari minggu lalu, yaitu teori permainan. Belum muncul ya. Ya, masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang sedikit pengantar teori permainan. Teori permainan itu apa? Strategi untuk memenangkan pertandingan atau permainan. Kalau kita bicara teori permainan, apakah semua permainan masuk ke dalam teori permainan? Enggak. Kenapa? Syaratnya apa aja kemarin? Masih ingat nggak?
Apa aja syaratnya? Ada lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang ya ini ya. Yang bersaing, kemudian apa lagi? Tahu apa lagi? Ada aturannya, benar. Ada aturan. Kemudian apa lagi? Ada yang menang, bisa. Ada yang menang, ada yang kalah. Terus apa lagi? Syarat persaingan bisa dianggap sebagai permainan dalam game teori. Lebih dari satu orang yang bersaing, ada aturannya, ada yang mungkin menang dan kalah. Kemudian ada strategi dan ada nilai dari dampak strateginya atau kita sebut sebagai pay off atau pembayaran. Jadi kriteria ini harus masuk dalam persaingan. Ada pihak yang lebih dari satu bersaing, minimal 2 yang bersaing. Kemudian ada aturannya dalam persaingan, ada pemilihan strategi, ada nilai dampak dari strategi atau payoff. Syarat suatu persaingan atau permainan bisa kita kategorikan sebagai game teori atau teori permainan. Permainan ini dibagi jadi 2 ya, ada yang sifatnya zero sum game atau non zero sum game. Untuk zero sum game atau permainan yang jumlahnya 0, tipe permainan karakteristiknya jumlah kemenangan kedua belah pihak sama dengan 0. Pembayaran yang diterima oleh pemain yang menang akan sama dengan jumlah yang dibayarkan oleh pemain yang kalah. Kalau yang menang dapat 1.000, yang kalah juga keluarnya 1.000 rupiah. Dan sebaliknya ya, kemenangan oleh pihak yang satu merupakan kekalahan bagi pihak yang lainnya. Kalau dua belah pihak yang bermain namanya itu zero sum game. Dan ada juga tipe permainan yang jumlahnya tidak 0 atau namanya non zero sum game. Total pembayarannya tidak sama dengan 0. Ada nilai nanti yang dibayarkan oleh yang kalah dan yang diterima oleh yang menang. Nah, strategi itu akan memiliki dampak bagi para pemain. Dampak ini nanti kita anggap sebagai pembayaran, sesuatu yang harus dibayar oleh dua pemain, yang bisa kita sebut juga sebagai payoff ya, pembayaran. Nanti akan dituliskan dalam bentuk matriks, namanya matriks payoff. Matriks payoff merupakan hasil dari strategi yang dimiliki oleh para pemain, di mana nanti bentuk matriks ini berupa tabel, baris dan kolom untuk dua pemain. Ada dua pemain, yaitu player 1 sama player 2.
Player 1 kalau diletakkan di sebelah kiri ini adalah pemain baris. Untuk player lawan atau player 2 dianggap sebagai player kolom. Tujuan dari pemain baris adalah memaksimalkan keuntungan. Sedangkan tujuan untuk player 2 atau pemain kolom adalah meminimasi kerugian. Nilai dari pembayaran atau payoff antara dua belah pihak itu nilainya bisa positif atau negatif. Karena kita melihatnya dari baca itu dari baris kolom ya, kalau matriks ya. Pemain baris itu punya strategi dua strategi, misalnya strategi 1 sama strategi 2. Pemain kolom dia punya 3 strategi 1, 2, dan 3. Masing-masing strategi itu akan direspon oleh player lawannya. Contohnya misalnya player 1 ini ya, player baris. Kita sebut bisa perusahaannya, jangan langsung aja ya, Gojek. Punya strategi jual tarif harga murah sama harga mahal. Terus kompetitornya itu Grab. Dia jual tarif dengan harga murah, sedang, dan hemat. Kalau misalnya pemain barisnya Gojek punya strategi harga murah, direspon sama Grab dengan harga murah juga. Jika nilai payoff-nya atau pembayarannya itu positif 1, contohnya di sini ya, ini merupakan keuntungan untuk player baris atau pemain baris. Sedangkan pemain kolom dia akan punya kerugian minus 1. Tapi biasanya yang dituliskan itu hanya untuk pemain baris. Dampak atau pembayaran untuk pemain barisnya. Kalau misalnya pemain baris atau Gojek ya, dia pakai strategi harga mahal, terus Grab-nya pakai strategi harga mahal juga, di sini minus 2. Artinya apa? Gojeknya rugi minus 2, terus si Grab-nya dia dapat keuntungan plus 2, kebalikannya ya. Jadi pemain baris bacanya itu untuk pemain baris dulu, baru pemain kolom. Kalau dia positif berarti untung buat pemain baris, tapi rugi untuk yang lawannya atau pemain kolom. Tapi kalau misalnya dia di sininya negatif, berarti dia kerugian untuk pemain baris dan keuntungan untuk pemain kolom. Sehingga tadi ya ada nilai payoff yang sifatnya positif dan negatif. Dari nilai payoff ini nanti kita akan mencari strategi yang sifatnya optimal bagi persaingan yang dilakukan dari dua belah pihak. Yang dicari apa? Yang dicari adalah titik keseimbangan atau yang namanya equilibrium match. Sampai sini ada yang mau nanya juga konsep untuk matriks payoff-nya? Belum kebayang ya? Kita coba masuk ke mana? Belum, kita belum masuk ke soal dulu ya. Nah, dalam penyelesaian teori permainan, bisa jadi dalam permainan itu hanya butuh satu strategi. Namanya strategi strategi murni ya. Strategi cuma satu. Syarat dalam strategi murni, kalau kita mau cari equilibriumnya ya, atau cari titik seimbang atau titik saddle point-nya, ini syaratnya nilai maksimalnya itu harus sama dengan nilai max. Jadi kita lihat di contoh soalnya syaratnya. Lalu untuk
Untuk tipe yang kedua, yaitu strategi campuran, karena ini sifatnya strategi campuran, saddle point-nya itu didapatkan dari proporsi strategi ini ya. Jadi beda. Kalau misalnya murni, kita hanya cukup pilih satu strategi saja yang ditunjukkan dengan nilai maksimin dan nilai minimas untuk mencari equilibrium atau nilai saddle point-nya. Lalu untuk yang strategi campuran, saddle point didapatkan dari nilai proporsi strategi antara kedua belah pihak. Contohnya kalau yang strategi murni, ini misalnya tadi ya, perusahaan Gojek sama Grab, dia pakai beberapa strategi. Kalau perusahaan Gojek pakai strateginya cuma dua, pakai strategi harga murah sama strategi harga mahal. Lalu untuk strategi Grab ini ya, pakai 3 strategi, murah, sedang, dan mahal ya, salah. Ini mahal ya, ada 3 strategi. Masing-masing strategi punya nilai payoff atau pembayaran yang berbeda. Untuk strategi murah dari Gojek, kalau direspon sama Grab, nilainya positif 1. Artinya apa? Keuntungan untuk Gojeknya 1, sedangkan kerugian untuk Grabnya 1. Kerugian untuk Grabnya juga 1 ya. Ini sebenarnya plus 1 dan minus 1. Kalau yang ini 9 berarti kalau Gojek pakai harga murah dibalas sama Grabnya pakai harga sedang, untung di Gojeknya plus 9 ya. Si Grabnya rugi 9, minus 9. Terus yang ini 2, berarti ini masih tetap untungnya di Gojek semua ini ya, karena ini positif semua. Setiap strategi jika direspons dengan Grab ini ya, Gojek pakai strategi harga mahal tarifnya, terus dibalas sama Grab dengan tarif yang sedang, nilainya positif 5, berarti Gojeknya masih untung positif 5. Yang Grabnya ruginya minus 5. Ada yang mau nanya dulu nggak dari konsep matriks payoff-nya dulu, cara bacanya dulu? Ada yang mau nanya dulu? Belum ya? Belum. Nah, yang ini dicari adalah nilai saddle point tadi atau nilai equilibrium. Equilibrium itu atau nilai seimbang itu adalah nilai yang sepadan atau nilai paling optimal dari persaingan, di mana pihak yang menang sama yang kalah jumlahnya itu sama. Dia menang sekian, kalahnya yang lain pihaknya lawannya juga sekian. Itu yang nilainya paling optimum, paling untung dan ruginya paling kecil, titik seimbangnya ya, equilibriumnya atau saddle point-nya. Tadi untuk yang strategi murni dilihat dari persamaan nilai maksimin dan nilai minimax. Nilai maksimin itu diperoleh dari nilai baris yang diminimumkan dulu. Untuk pemain baris, pilih nilai paling kecil untuk setiap baris. Jadi ada 2 baris ya, tiap baris dipilih nilai paling kecilnya, yaitu di sini berapa? 1, terus yang di bawah 4. Selanjutnya dari nilai terkecil masing-masing baris dipilih nilai paling maksimum ya, yaitu yang paling besar 4. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Belum ya? Lanjut ya. Nah, untuk pemain kolom yang
yang digunakan adalah minimas, yaitu kita cari dulu nilai paling besar untuk setiap kolom. Kolom pertama 1 sama 8, yang terbesar yang 8. Terus 9 sama 5. Berapa? 9. Benar nggak? 9 ya. Terus ini tambah 4. Setelah dicari nilai paling besar, jadi bacanya dari belakang ya. Baca dari belakang dulu, ingat. Per baris sama per kolom dulu. Setelah kita dapatkan nilai maksimum per kolom, cari nilai paling kecil, yaitu dari 8, 9 sama 4 ada di nilainya 4. Nilai maksimumnya dan nilai minimalnya itu sama, yaitu di 4. Sama ini ya. Artinya apa? Artinya nilai di P of 4 ini adalah nilai optimum untuk permainan atau persaingan antara 12 pihak. Misalnya contohnya tadi ini Gojek sama Grab ya, di mana Gojek bisa menggunakan strategi harga mahal dengan respon dari playernya atau Grabnya itu juga direspon dengan tarif yang mahal agar Gojeknya menangnya positif 4 dan Grabnya itu kalahnya juga yang minimalnya minus 4. Jadi antara kerugian dan keuntungan yang didapatkan dua belah pihak itu dianggapnya optimal. Titik seimbangnya ya atau equilibrium itu nilai saddle point yang sifatnya untuk strategi murni, cuma hanya satu strategi aja yang bisa dipilih. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Belum? Contoh kasusnya sekarang kalau misalnya kayak gambling nih, tebak-tebakan uang di tangan. Contohnya untuk yang case ini rules-nya sudah diketahui, di mana ada main tebak-tebakan. Pihak bandarnya ini contohnya si B-nya itu nyimpen uang 500 di kiri, oh ada ini enggak ya? 500 di kiri uangnya, terus 1000-nya di tangan kanan. Strateginya. Ya, waktu kecil biasanya suka ada yang main kayak gitu ya, temennya ya. Ada lah, pastilah. Kayak taruhannya itu ya. Nah, pihak A yang jadi pemainnya itu dia punya dua strategi, menebak tangan kiri sama tangan kanannya. Intinya kalau tebakannya benar, dia dapat uang sejumlah yang ada di genggaman tangannya. Tapi kalau salah, dia harus bayar sesuai dengan yang ada di genggaman tangannya. Pihak A atau pihak pemainnya, dia cuma punya dua pilihan, nebak 500 atau nebak 1000 di tangan. Dimana si bandarnya ya, dia megang uangnya itu tangan kiri sama tangan kanan, tapi 500 di tangan kiri, 1000-nya di tangan kanan. Pilihannya. Nah, dari strategi A sama B ini sudah kita pertimbangkan ya, ini strateginya, maka nilai payoff matriksnya kalau si A nebak yang satu itu strateginya tadi nebak 500, yang B itu strateginya nebak 1000. Si B dia strateginya 500 tangan kiri, 1000-nya tangan kanan. Ini nggak boleh dirubah-rubah dulu, ini baru satu term ya, satu putaran permainan. Kalau si A nebaknya 500 di tangan kiri, berarti dia dapat uang 500. B-nya rugi. Terus kalau dia nebak 500-nya di tangan kanan, berarti dia minus 1000, harus bayar sejumlah uang di tangan kanannya yaitu 1000. Kalau si A nebak 1000 di tangan kiri, berarti dia bayar 500. Karena di kiri tadi cuma ada 500. Kalau si B nebak 1000 di tangan kanan, dia bisa menang, dapat 1000. Itu kondisinya ya.
Nah, dari nilai ini kalau secara skimming ya cepat ya, itu ya kita nilai minimax sama maksiminnya. Minimaxnya untuk nilai baris sama kolom, pemain baris sama kolom itu kan tidak ketemu nih minimax sama maksiminnya, maka butuh strategi campuran. Tapi kalau kita hitung nilainya ada sebenarnya, pakai matematis ya, strategi campuran tuh bisa. Tapi kalau tebak-tebakan uang bisa nggak strategi campur? Nggak bisa ya, nggak boleh kan, kalau gambling cuma satu doang pilihannya ya. Artinya ini secara matematis bisa, tapi di aplikasinya di realitanya itu nggak bisa gitu. Contohnya apa kalau di Squid Game? Contohnya di bukan nebak koin, nebak lereng. Sama tuh case-nya ya. Sama case saya mati. Jadi ini ada satu paper yang keluaran tahun 2022. Kalau pernah ada yang nonton film Squid Game, itu di season 1 kalau nggak salah. Berarti jadi penelitian gitu ya? Nggak, jadi paper aja. Ya penelitian, bukan penelitian ya, tapi lebih ke pembahasan studi kasus dari game teori. Ini sama sebenarnya dengan hitung-hitungan yang tadi di PPT yang nebak uang 500 sama 1000. Jadi ini hasil dari payoff-nya ya tadi ya, dia tuh nebak ganjil atau genap ya. Sangwo yang player 218 sama yang Ali tadi 199. Kalau dia nebaknya ganjil terus di tangannya ganjil, maka dia dapat 3 ya tadi ya, 3 atau 2. Kalau dia punyanya genap, maka nebaknya ganjil tapi yang punyanya genap, dia harus bayar 2. Mirip sama yang 500 sama yang 1000 tadi ya, tapi ini nggak bisa dicari saddle point-nya sebenarnya, karena kan nilainya nggak ada yang seimbang nih ya. Terus kalaupun pakai yang strategi campuran, nggak boleh milih 2 strategi kan tadi ya, setengah-setengah nggak bisa. Jadi dia nggak applicable sebenarnya di hitung-hitungan yang di PPT yang tadi terakhir kita pelajari. Saya presentasi dulu ya. Ibnu Fatan ada, Arya Lardiansyah. Cukup ya, kalau nggak ada yang ditanyakan saya akhiri dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.